Ketua, ini ya, penting. Ardi silakan. Siap Ketua. Ya Pak Ketua, ini saya sangat hormati karena izin Ketua sahabat lama saya. Mohon izin Ketua. Siap. Jadi ini sebenarnya yang paling penting daripada sebuah undang-undang advokat ini. Bagi saya, advokat adalah bagian dari criminal justice system. Jadi jangan sampai hanya menjadi macan kertas tentang apa yang dikatakan tadi oleh sekjen kami dari KAI bahwa obstruction of justice. Jadi bagaimana itu hak-hak dan kewenangan advokat itu harus dilindungi. Seandainya ini menjadi sebuah undang-undang advokat, saya memohon agar DPR juga menerapkan ini dan memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada baik di dalam undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan maupun undang-undang peradilan, agar mereka juga menyantumkan dalam pasal-pasal atau ayat terkait dengan obstruction of justice ini juga terhadap bagaimana menghalang-halangi kegiatan daripada advokat atau pengacara dalam rangka membela hak-hak hukum dari kliennya. Jadi jangan saja hanya ini dikenakan kepada institusi kejaksaan, kepolisian maupun peradilan. Karena kita tahu bahwa advokat termasuk dalam apa yang kita sebut caturwangsa penegak hukum. Jadi kesetaraan itu jangan hanya menjadi simbol-simbol atau catatan-catatan dalam teori-teori di dalam kelas-kelas kuliah, tapi ini harus dipraktekkan di dalam kita melakukan due process of law di Republik ini. Terima kasih Ketua dan anggota Komisi 3 yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini kan bukan pertemuan terakhir nih. Ini pertemuan pertama dari rangkaian pertemuan kita, ya. Jadi gini, semangatnya teman-teman. Yang namanya kekuasaan dimanapun tentu ada tendensi korup dan menindas, ya kan? Karena itu kita berpendapat harus ada kontrol terhadap kekuasaan. Saya saat ini ada di kekuasaan, bos saya presiden. Tapi ini kan kita berkuasa gantian, Pak. Nah, Pak Prabowo jadi presiden paling 10 tahun, ya kan? Selanjutnya kan kita harus jaga terus agar kepentingan kita bersama ini tidak tertindas oleh mereka yang berkuasa. Nah, RDPU itu cuma sekedar peredam kejut, saya katakan. Ya, kita sudah bikin KUHP, bikin KUHAP yang kita ikhtiarkan sebaik mungkin. Ada RDPU itu pengirim pesan, kalau ada yang bandel-bandel kita RDPU. Ya. Tapi nggak cukup, Bapak-bapak. Makanya saya tadi katakan, ini anggota Komisi 3 ini cuma 43 orang. Ini aja kita rapat ganti-gantian pindah AKD segala macam. Kita perlu ya wakil rakyat yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ya, wakil rakyat itu adalah para advokat ini yang saya katakan secara spesifik wakil rakyat yang bermasalah dengan hukum. Itu kan. Kita bicara di sektor hukum ya, di konteks penegakan hukum. Jadi Anda bayangkan kalau advokat ini kita perkuat dalam konteks positif, bukan mau gagah-gagahan ego profesi. RDPU itu enggak hanya di ruang Komisi 3, tapi di kecamatan-kecamatan, ya, di polsek-polsek, di kejaksaan-kejaksaan, di seluruh Indonesia. Jumlahnya banyak sekali, advokat 100.000. Saya pikir sangat memadai untuk membantu rakyat untuk mendapatkan keadilan. Ya, kalau kemarin kita bikin terhadap kepolisian harus ada lembaga pengawas, terhadap kejaksaan ada lembaga pengawas. Berapa jumlahnya? Tapi kalau pengawasnya adalah rakyat, seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh advokat, didampingi oleh advokat dalam sekresinya advokat. Tadi disampaikan multibar atau dalam beberapa kali pertemuan kita dengan advokat itu sungguh sangat